biasanya orang ngelihatnya pas lagi ambil darah sama pas lagi kalau pernah dengar bekam. Oke. Ya. Sorry. Darah head itu termasuk juga sama nggak? Enggak, darah head beda. Kita ngomongin darah head ntar beda lagi ya. Oke, siap. Ya. Saudari dokterin. Dup dup. On. Kata kameranya on. Jadi kita udah on buat lanjut berkonten ngobrol-ngobrol. Sebelumnya tuh kita udah upload video soal merah-merah penggolongan darah. Part 1. Nah, ternyata masih banyak pertanyaan-pertanyaan menarik yang justru lupa ditanyakan di episode itu. Jadi kita lanjutin ya, sedikit lah, kurang lebih lah. Tapi yang penting-penting banget. Pertanyaan paling penting adalah mengapa darah itu warnanya merah? Oh saya. Ya, itu. Oh, no. Nyamuk. Kenapa warnanya merah? Rakun. Nah. Sebenarnya nih ngomong boleh ya? Ya. Orang dia sendiri yang ngomong, dia juga yang ngomong. Kita nggak ada yang Kenapa merah? Perlu diketahui dulu kalau sel darah merah atau eritrosit ya itu bentuknya kayak koin. Tapi kalau misalkan lihat dari penampang begini, atasnya agak cekung gitu. Nah itu biasanya tempat yang cekungan itu tempat buat nempelnya oksigen biasanya. Oke. Nah kalau kenapa darahnya merah? Karena ada kandungan yang namanya heme atau hem, bukan merek bukan. Oh iya. Heme atau Langsung hem. dikat loh, nggak boleh. Ayo. Bukan namanya heme atau hem atau makanya suka disebut bener yang namanya hemoglobin. Nah itu ya yang bikin darahnya merah itu gitu. Katanya ada Pak, kandungan zat besi. Gimana? Jadi gini, namanya heme itu salah satu zat besi, namanya heme, kandungan zat besi itu. Makanya kalau orang kurang darah merah atau apa itu biasanya kayak sangobion tuh zat besi. Oh iya. Isinya untuk suplemen biar bisa bikin darahnya kembali baik gitu, sel darah merahnya. Terus kayaknya ada warna darah, ada yang darahnya lebih pekat, ada yang agak lebih muda, gitu-gitu. Itu apa? Apakah artinya itu sehat nggak sehat? Darah sehat, darah nggak sehat, gitu-gitu? Kalau boleh jujur sebenarnya enggak sih. Jadi kalau sel darahnya, misalkan merah, ini misalkan kita nih lagi ngelihat, biasanya orang ngelihatnya pas lagi ambil darah sama pas lagi kalau pernah dengar bekam. Oke. Ya. Itu Sorry. ya. Darah head itu termasuk juga sama nggak? Enggak, darah head beda. Kita ngomongin darah head ntar beda lagi ya. Oke, siap. Ya. Ini darah yang ada di pembuluh darah ya. Itu dia maksudnya warnanya merah segar atau warnanya merah kegelapan itu sebenarnya lebih ke kandungan oksigen di dalam darah itu sendiri gitu. Berarti bukan artinya kalau darahnya pekat itu dia kurang sehat gitu. Enggak, kita nggak bisa segamblang itu masih ngeliat ini darahnya nggak bagus nih, ini darahnya bagus nih, nggak juga. Kalau untuk mau tahu kondisi darahnya kayak apa ya balik lagi tetap harus masuk ke laboratorium untuk dicek. Oke. Itu lebih lanjutnya gitu, kondisinya seperti apa. Cuman kalau misalkan sehat nggak sehat bukan warna itu tidak penentu gitu maksudnya. Oh, baik. Oke. Nah, golongan darah itu biasanya pasti orang nggak bilang golongan darah bapaknya A, golongan darah ibunya apa, gitu kan, golongan darah anaknya A. Itu tuh pakem nggak sih? Maksudnya tuh apa sih pakemannya atau faktanya lah ya soal golongan darah antara orang tua dan keturunannya? Paling gampang adalah misalkan ibunya A, bapaknya B, tiba-tiba anaknya O. Oke. Ya berarti kan nggak pernah, kok bisa sih, kan padahal bapak ibunya beda golongan, kok anaknya jadi golongannya beda gitu. Pasti mereka mikir antara A atau B atau AB. Karena yang mereka dengar cuma A dan B gitu kan. Oke. Nah, sebenarnya kalau dalam penggolongan darah itu ada yang namanya genotipe atau genotype. Nah, dari misalkan kita kan taunya golongan darah itu ada A, B, AB dan O, ya. Kalau untuk golongan darah A, genotype-nya itu terdiri dari 2. IA sama IO. Oke, jadi dia bisa ada di golongan darah A, bisa di golongan darah O. Siap. Yang di dalam, maksudnya satu golongan darah A bisa 2 dalamnya, A sama O. Kalau B berarti bisa apa? Bisa bingung? Iya. Gimana? Coba. Bisa IB dan IO. Oh itu netral. Ya. Oke, berarti kalau AB duanya apa isinya? IB sama IA sama IB. Karena selalu 2 genotype-nya satu golongan darah. Berarti kalau misalkan O, IO. Makanya kenapa kalau misalkan bapaknya A, ibunya B, anaknya bisa O. Kenapa? Kalau golongan darah A, genotype-nya isinya apa tadi?
Lupa gue. IA dan IO. IO. Kalau B berarti apa isinya? IB. IB sama IO. IO. Jadi kalau Karena disilang-silang kuat dong. bisa dong ketemu IO. Ya. Makanya anaknya jadinya Oh, karena oke. anak selanjutnya bisa jadi golongan darahnya A. Oke, belajar matematika Jadi ya. Iya, jadi betul. setiap golongan darah AB itu dia selalu mempunyai 2. Jadi Iya. satu A itu dia pasti ada O. O itu netral sama. Jadi Gua nggak- O. Sama O juga iya, tuh. gua O. Iya, jadi pasti punya IO kan. karena sama gitu. Oke, terus. Jadi bukan nah ada juga nih golongan ibunya A, bapaknya B, anaknya O. Anak siapa Oh, gitu? iya, Nggak iya, gitu iya. konsepnya. Pintar itu orang Iya, menyimpulkan. kayak gitu. Berat biasa di SD tuh pas jadi bocah Iya. gitu. Kenapa gue golongan darahnya beda sama orang tua gue? Apa gue Iya, diambil sama? gitu. Padahal enggak Nggak, gitu. gitu ya, memang harus memang ada ilmunya, pakemannya. Betul, Pakemannya betul. lah ya, hitung. Betul. Bukan hitung-hitungan, apa sih namanya? Persilangannya. Persilangannya. Ibu Jadi tuh harus matematika. diluruskan juga tadi tuh yang perihal golongan darah. Kalau misalnya anaknya beda belum tentu anak siapa gitu bukan. Iya. Bagus juga nih, menguak fakta yang tersembunyi, ya kan? Nah, bagaimana? Belajar matematika itu menyenangkan bukan? Oh, betul. Bukan. Itu tadi soal seputar darah, menarik. Sebenarnya tuh kayak udah lama juga gue pengen ngegolong darah, ngedonor darah, tapi belum pernah kesampaian. Cuma mesti ngecek dulu ya, tadi kayak tadi soal HB. Tadi katanya mau sedikit ngomong Apa sedikit soal HB, ada yang mau HB. di Oh enggak, tuntaskan HB itu sedikit? kan memang kenapa dia sangat penting di dunia perdarahan gitu ya. Karena kan dia kan salah satu yang menilai bagus tidaknya darah kita. Kadang orang anemia pun dilihat pasti dari HB-nya berapa. Apalagi untuk ibu-ibu yang habis melahirkan itu sangat penting gitu. Kadang kan kita nggak tahu ya, ibu melahirkan tetap harus pendarahan itu dilihat dari apa, dari HB-nya. Kadang ada yang HB-nya rendah sekali, cuman ibunya nggak ngerasa pusing, nggak ngerasa itu. Nah itulah pentingnya si HB. Nah dari HB itu nanti akan dinilai ibu ini perlu nggak sama transfusi darah. Jadi seorang juga perlu atau tidaknya ditransfusi itu dari HB juga dilihat. Oke, boleh kali Dok nanti dikasih di konten di IG, konten tulisan. Boleh. Oke, Ya, boleh. silakan. Lanjut, Syamik. Iya. Dikit dong. Katanya ada penyakit-penyakit tertentu yang nggak boleh. Maksudnya dia memang sudah punya penyakit itu dan nggak boleh mendonor. Jantung, Iya, diabetes. yang aja? paling Apa sering aja? dengar pasti jantung, diabetes, Diabetes. tekanan darah tinggi. Ada tambahan juga segala penyakit yang berhubungan dengan kayak kita ngedonor darah dia bakal keinfeksi, misalkan Autoimun juga nggak jadi Autoimun. autoimun nggak boleh, penyakit hepatitis, hepatitis A, B, C itu nggak boleh. Terus habis itu AIDS juga nggak boleh, HIV Oke. AIDS nggak boleh. Terus apa lagi ya? Pokoknya rata-rata penyakit yang berurusan dengan darah. Ya? Iya, Penyakit semuanya urusannya sama darah. Iya cuma dong, maksudnya pasti. yang tidak boleh. Jadi kan kita maunya darah yang dikasihkan ke orang yang membutuhkan itu kondisinya kan baik. Ya, gitu. betul. Jadi penyakit-penyakit tadi yang kita sebutkan itu memang tidak boleh. Udah tetot banget ya. Satu nggak bisa untuk donorkan. Yang kedua untuk yang Mendonorkan. iya mendonorkan. Si pendonornya Iya. ya, itu juga berbahaya. Jadi Iya. memang kadang itu niatnya oke mau ngedonor, cuma apa daya kalau memang kita nggak bisa ya jangan gitu Iya, loh, jangan betul, kan. betul. Dan pasti tim dari PMI juga pasti Iya, akan pasti, iya. ada screeningnya. Nanti ada screeningnya. Meja pertama langsung di screening, tanda-tanda kayak berat badan, ya tadi HB juga dia ada tes screening HB yang secara simple, kayak gitu. Sama ada pernah penyakit apa-apa, ntar ada listnya gitu. Oke, itu tadi soal merah-merah penggoda yang kita tidak menggoda tapi kita justru mendonorkan darah. mengajak untuk mendonorkan darah Iya, gitu kan, betul. untuk orang yang lebih sehat dan kita juga yang lebih sehat. Jangan takut. Yuk donor darah. Oke, ketemu lagi di konten yang lain. Dadah. Bye.